pentolan Partai Komunis Indonesia, PKI, ini ditangkap dalam keadaan kedinginan. Begitulah cerita yang akan diulas dalam video ini. Cerita tentang pentolan PKI ini ditangkap dalam keadaan kedinginan dikutip dari buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang disusun Sugiyarso Suroyo. Dalam buku yang disusunnya, Sugiyarso Suroyo bercerita tanggal 13 Juli tahun 1968. Suasana pada hari itu cukup membuat orang untuk segan keluar, karena pada waktu itu hujan terus-menerus turun walaupun tidak seberapa derasnya. Hanya bagi mereka yang mendapat tugas beratlah yang berani keluar. Tiba-tiba seorang petugas Hansip Kaligrendeng datang ke pos sambil memberi laporan bahwa di kampungnya ada seorang laki-laki yang tak dikenal dan gerak-geriknya selalu mencurigakan, tulis Sugiyarso Suroyo dalam buku yang disusunnya. Menurut petugas, diduga bahwa orang tersebut adalah pelarian sisa-sisa G30 SPKI. Agar orang itu tidak cepat meninggalkan tempat, maka orang yang tidak dikenal itu diajaklah oleh petugas Hansip bercakap-cakap sambil minum-minum di salah satu rumah. Sementara itu anggota-anggota Hansip lainnya menyusun strategi Yuna mengadakan penyergapan. Setelah menduduki posisinya masing-masing maka dimulailah diadakan penyergapan secara mendadak sehingga orang yang tak dikenal itu dengan mudah dapat ditangkap tanpa mengadakan perlawanan. Sewaktu diadakan penyergapan, penangkapan orang tersebut sedang asik memanaskan badan di dekat dapur karena kedinginan. Langsung digiring ke pos, tulis Sugiyarso Suroyo dalam bukunya. Selanjutnya orang itu dibawa ke Satgas Intel Trisula untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Intel Satgas Trisula, ia tetap menunjukkan sikap yang membingungkan. Tetapi setelah disodorkan beberapa orang tawanan yang sebagian besar terdiri dari tokoh-tokoh PKI, barulah ia mengaku bahwa ia bernama Ruslan Wijaya Sastra, anggota CCPKI. Dalam buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang disusunnya, Sugiyarso Suroyo juga mengisahkan penangkapan tokoh PKI lainnya. Menurut Sugiyarso Suroyo, setiap operasi militer dilancarkan, tiap itu pula sisa-sisa G30 SPKI berhasil diringkus. Dalam keadaan hidup, maupun tertembak mati, yang tertangkap hidup langsung dijadikan kamus hidup, untuk menunjuk teman-teman lainnya. Dengan demikian, satu demi satu sisa G30 SPKI dapat ditangkap. Bertepatan dengan tertangkapnya tokoh PKI Ruslan Wijaya Sastra dapat pula ditangkap hidup ex-Kapten Sucipto Hadi alias Dullah. Daripadanya dapat diperoleh keterangan penting antara lain tentang adanya seorang tokoh PKI yang bernama Munir, tulis Sugiyarso Suroyo dalam buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang disusunnya. Menurut keterangan, Munir merencanakan akan bersembunyi di sekitar perbatasan antara daerah operasi militer dan daerah yang dianggap aman. Tempat ini oleh Munir direncanakan dan ditentukan di sekitar hutan Ilik-Ilik. Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan bersama sebelum ex-Kapten Sucipto Hadi ditangkap. Setelah mendapat informasi tersebut maka pada tanggal 14 Juli tahun 1968 dimulailah gerakan penggerebekan dalam formasi menyebar memenuhi sepanjang sasaran. Munir yang mengetahui dirinya sedang dalam pengepungan, berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri adalah menceburkan dirinya ke sungai. Tapi upaya Munir sia-sia, sebab aparat telah mengepungnya. Dalam keadaan itulah Munir diangkat ke darat. Dalam pemeriksaan yang diadakan di tempat kejadian tersebut, secara terus terang ia mengaku bernama Munir. Tokoh PKI, tulis Sugiyarso Suroyo dalam bukunya. Masih menurut Sugiyarso Suroyo dalam bukunya, semua tokoh PKI yang bersarang di Blitar Selatan sudah terpisah-pisah satu sama lain. Akibat adanya operasi militer yang dilakukan secara ketat untuk menyelamatkan diri, mereka telah mengadakan gerakan Nritis, yaitu mendekati desa yang berdekatan dengan pos ABRI. Kebanyakan mereka ada di sekitar Suruh Wedang dan sepanjang hutan jati Ilik-Ilik yang letaknya di sekitar perbatasan Kecamatan Sutojayan, Kademangan. Demikian pengakuan Cugito kepada tim Intel Satgas Trisula dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya. Menurut Sugiyarso Suroyo dalam bukunya, setelah dapat informasi dari Cugito
Tim Kombat Intel Ayam Alas, yang kebetulan berkedudukan di sekitar Suruh Wedang langsung mengadakan pembersihan dengan menggunakan gerakan menghilang dan menyergap, bergerak dengan menggunakan taktik loncat katak atau bergerak membeku menyusuri pegunungan Luweng. Siang maupun malam terus mengadakan penghadangan bersama Hansip atau Wanra. Sistem perhubungan yang digunakan adalah sistem estafet dengan kurir. Setiap hasil penjajakan yang dilakukan disampaikan lewat Kombat Intel Ayam Alas, tulis Sugiarso Suroyo dalam bukunya. Sugiarso Suroyo menulis pada tanggal 20 Juli tahun 1968 suatu jejak yang baru ditinggalkan telah diketemukan dan diteruskan. Jejak tersebut kemudian disusuri yang akhirnya diketemukan sebuah gua alam yang ternyata digunakan sebagai tempat persembunyian ex-kepala BTI Sumberjati bernama Matal berikut 3 orang pengikutnya. Mereka ditangkap tanpa mengadakan perlawanan dan terus digiring ke pos. Dari mereka dapat diperoleh keterangan bahwa tidak jauh dari tempat mereka bersembunyi masih ada sebuah rubah yang dihuni 3 orang pelarian PKI, tulis Sugiarso Suroyo dalam bukunya. Sewaktu diadakan penyergapan terhadap rubah tersebut dengan ancaman-ancaman keras, akhirnya dengan susah payah keluarlah orang satu persatu. Ternyata jumlahnya bukan 3 orang, melainkan 11 orang. Seorang di antaranya adalah Rewang alias Kilimin Suparto, anggota PKI Jakarta berasal dari Karanganyar, Solo. Buku Blitar Selatan, benteng terakhir pendukung pemberontakan G30S, yang disusun Pusat Data dan Analisis Tempo, menyebut memasuki tahun 1968, Kodam Brawijaya melancarkan Operasi Trisula. Operasi militer yang dipimpin Kolonel Witarmin dilancarkan untuk menumpas sisa-sisa PKI yang kembali coba membangun kekuatan dan melakukan aksi perlawanan di daerah Blitar Selatan, Jawa Timur. Menurut Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya, sejumlah tokoh kelas menengah PKI dapat digulung Operasi Trisula yang digelar dari bulan Juni sampai dengan Juli tahun 1968. Operasi militer dengan kekuatan inti 5 batalion itu menyapu tokoh-tokoh PKI yang tengah membangkitkan kembali komunisme dengan basis Blitar Selatan. Pergerakan di Blitar itu merupakan pelaksanaan kritik otokritik atau KOK Sudisman, yang dirumuskan pertengahan Agustus tahun 1966. Ketika itu organisasi PKI telah luluh lantak. Doktrin Sudisman itu, antara lain mengamanatkan agar seluruh jajaran PKI tetap menjaga semangat komunismenya, kembali membangun kekuatan partai, dan berani melakukan perjuangan bersenjata, tulis Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya. Doktrin Sudisman itu menurut Pusat Data dan Analisis Tempo, mulai dirapatkan oleh pengurus daerah, CDB, PKI Jawa Timur pada bulan November tahun 1968. Bagi sisa-sisa tokoh PKI Jatim yang ketika itu masih kasak kusuk di bawah tanah, Doktrin Sudisman dianggap obor penunjuk jalan perjuangan. Semboyan baru pun mereka kumandangkan, membangun kembali PKI yang Marxis-Leninis dari desa.